Hai co-friends, pada soal ini terdapat 5 vektor yaitu A, B, C, D, dan juga E yang masing-masing diketahui besar dan arahnya. Nah, di soal ini ditanyakan berapa besar dan arah dari vektor resultannya atau kita misalkan sebagai R. Nah, untuk mengerjakan soal ini akan kita gunakan konsep dari vektor yang mana dapat kita ketahui untuk besar sudut yang menunjukkan arah dari vektor di sini adalah dihitung terhadap sumbu Y positifnya. Di sini dapat kita lihat yang pertama dari vektor A adalah 0 derajat dan letaknya tepat pada sumbu Y positif. Nah, berarti di sini jika kita gambarkan, vektor A arahnya adalah 0 derajat atau besar sudut yang dibentuk dengan sumbu Y positifnya adalah 0 derajat, berarti untuk B dapat kita gambarkan seperti ini. Dan selanjutnya untuk C, 120 derajat berarti dihitung dari vektor C ke sumbu Y positif. Atau berarti juga dapat kita tuliskan untuk besar sudut antara vektor C dengan sumbu X positif adalah 30 derajat ya, yaitu dengan mengurangkan 120 dengan 90 derajat atau siku-siku di sini. Sehingga dari sini kita mendapatkan besar sudut, yaitu sudut istimewa. Nah, hal yang sama juga dapat kita lakukan untuk vektor D dan E. Yang pertama untuk vektor D, di sini 210 derajat, berarti jika kita gambarkan seperti ini, maka sama juga jika kita tuliskan, arahnya 30 derajat jika dihitung terhadap sumbu Y negatifnya. Dan yang terakhir untuk E berarti adalah 270 derajat seperti ini. Atau dapat kita tuliskan juga 0 derajat jika dihitung terhadap sumbu X negatifnya. Nah, dari sini kita dapat melakukan penguraian untuk masing-masing vektor, yang mana dapat kita mulai dari vektor A-nya. Penguraiannya adalah seperti ini, maka untuk besar AX-nya dapat dihitung sebagai A sinus 0 derajat, atau berarti 11 dikali dengan sin 0 yang adalah 0. Dan satuannya juga di dalam meter. Nah, berarti di sini kita dapatkan untuk besar AX adalah 0 meter, atau dalam kata lain, vektor A tidak memiliki besaran di dalam sumbu X-nya. Nah, selanjutnya akan kita hitung untuk AY, yang besarnya berarti adalah A cos 0 derajat, karena di sini sudut 0 derajat diapit antara vektor A dengan sumbu Y-nya, berarti adalah 11 dikalikan dengan 1, yaitu sebesar 11 meter. Selanjutnya akan juga kita lakukan untuk vektor B, penguraiannya adalah seperti ini, di mana untuk BX berarti besarnya adalah B sinus 30 derajat, karena sudutnya tidak diapit maka kita gunakan sinus, yaitu berarti 15 dikali dengan sinus 30 adalah 1/2 menjadi 15 per 2 meter. Selanjutnya untuk BY-nya adalah B cos 30 derajat atau 15 dikali akar 3 per 2, yaitu besarnya 15 akar 3 per 2 meter. Selanjutnya untuk vektor C sama juga, untuk CX adalah C cos 30 derajat, yaitu berarti 16 dikali akar 3 per 2 atau 8 akar 3 meter. Dan untuk CY-nya adalah C sinus 30 derajat, atau berarti 16 dikalikan dengan sinus 30 yang adalah setengah. Berarti di sini kita peroleh 8 meter. Nah, selanjutnya untuk vektor D, dx-nya adalah d sinus 30 atau 15 dikalikan dengan 1/2, yaitu 15 per 2 meter. Dan untuk dy-nya berarti d cos 30 atau 15 dikali dengan akar 3 per 2. Itu sama seperti by, besarnya adalah 15 akar 3 per 2 meter. Dan yang terakhir untuk vektor E akan kita hitung untuk EX, berarti besarnya adalah E cos 0 derajat, karena kita hitung besar arah atau besar sudutnya terhadap sumbu X, sehingga di sini adalah 5 akar 3 dikalikan dengan 1, yang berarti sama dengan 5 akar 3 meter. Dan untuk EY-nya adalah E sinus 0, yang berarti 5 akar 3 dikalikan dengan 0, yaitu sebesar 0 meter. Atau dalam kata lain, vektor E tidak memiliki besaran pada sumbu Y-nya. Nah, selanjutnya dari sini kita dapat mencari berapa masing-masing resultan pada sumbu X dan sumbu Y-nya, atau kita tuliskan sebagai Rx. Yang pertama, kita akan hitung jika pada sumbu X vektornya mengarah ke atas, maka dapat kita misalkan vektor memiliki nilai positif dan sebaliknya ke bawah memiliki nilai negatif. Maka di sini akan kita jumlahkan
AX ditambah BX ditambah dengan CX sesuai dengan ilustrasi dikurangkan dengan DX dan dikurangkan juga dengan EX. Atau jika kita masukkan sama dengan 0 ditambah 15 per 2 ditambah 8 akar 3 dikurang 15 per 2 dikurang 5 akar 3. 15 per 2 dikurang dengan 15 per 2 adalah 0 atau habis, menyisakan 8 akar 3 dikurang dengan 5 akar 3, yaitu sama dengan 3 akar 3 satuannya di dalam meter. Selanjutnya akan kita hitung juga untuk RY-nya, yang mana pada sumbu Y jika vektornya mengarah ke kanan dapat kita misalkan positif, jika mengarah ke kiri kita misalkan negatif. Maka akan kita peroleh persamaannya AY ditambah dengan BY dikurangi dengan CY dikurang dengan DY ditambahkan dengan EY, atau jika kita masukkan yaitu 11 ditambah 15 akar 3 per 2 dikurang 8 dikurang 15 akar 3 per 2 ditambah dengan 0 sesuai dengan besar yang telah kita dapat sebelumnya. Nah, di sini 15 akar 3 per 2 dikurang dengan 15 akar 3 per 2 adalah 0, menyisakan 11 dikurang 8 ditambah 0, yaitu sebesar 3 meter. Nah, setelah mendapatkan besar Rx dan Ry, kita dapat membayangkan pada gambar ini terdapat dua vektor yang saling tegak lurus antara vektor pada sumbu X dan vektor pada sumbu Y-nya. Sehingga untuk mencari resultannya kita dapat menggunakan persamaan di mana R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ini adalah untuk dua vektor yang saling tegak lurus. Yang jika kita masukkan, berarti akar dari 3 akar 3 dikuadratkan ditambah dengan 3 dikuadratkan. Yaitu sama dengan akar dari 3 akar 3 dikuadratkan adalah 27, sedangkan 3 kuadrat adalah 9. Berarti jika kita jumlahkan sama dengan akar dari 36, yang mana adalah sama dengan 6, yaitu di dalam satuan meter. Nah, kita telah mendapatkan besar resultannya, tetapi kita juga masih harus mencari arah dari vektor resultannya. Nah, jika kita gambarkan arah vektor resultannya adalah seperti ini, maka jika di sini dimisalkan adalah besar sudut theta, maka dapat kita gunakan besar dari tangan theta, yaitu sisi depan yang adalah sama juga dengan Rx, dapat kita bagi dengan sisi sampingnya yaitu Ry. Nah, telah kita ketahui Rx dan Ry-nya, maka dapat dihitung tangan theta adalah 3 akar 3 dibagi dengan 3. Di sini 3 dibagi dengan 3 adalah 1, berarti menyisakan tangan theta adalah akar 3. Yang berarti untuk tetanya dapat langsung kita cari dengan menginverskan tangannya atau mencari tan inverse dari akar 3. Yang mana tan inverse akar 3 adalah sebesar 60 derajat. Nah, besar 60 derajat ini berarti sesuai ilustrasi juga dihitung terhadap sumbu Y positifnya. Nah, maka untuk soal ini telah kita peroleh besar dari vektor resultan adalah 6 meter dan untuk arahnya adalah 60 derajat jika dihitung dari sumbu Y positifnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.